Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus penuhi kami. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Yesus, haleluya. Yesus, pakai setiap kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Glory. Kira barala
terima kasih. Glory, glory, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar kembali bagaimana kehidupan orang yang fulfilling divine destiny. Beberapa saat yang lalu kita sudah belajar tentang kehidupan putra sulung Daud yang bernama Amnon, dan kemudian kita tahu bagaimana kehidupannya adalah kehidupan yang sama sekali tidak fulfilling divine destiny. Karena apa? Kita tidak baca lagi, tapi saya akan ceritakan kisahnya. Amnon itu diceritakan jatuh cinta kepada Tamar, yang sebetulnya masih adiknya, tapi kita tahu bagaimana Daud itu punya beberapa istri. Jadi Amnon dan Tamar ini memang anak Daud, sama-sama anaknya Daud, tetapi dari ibu yang berbeda. Nah, Amnon ini suka kepada Tamar. Dan dikatakan sampai dia itu, cintanya itu membuat dia sakit. Ya, enggak suka makan, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian, seorang sahabatnya, ya sebetulnya masih kerabat dari Daud juga, ya, yang bernama Yonadab, itu memberi nasihat kepada Amnon.
Dan kemudian Amnon ini mengikuti saran dari Yonadab itu, yaitu Amnon berpura-pura sakit dan minta kepada ayahnya Raja Daud supaya Tamar menilik dia dan membawakan makanan. Sepintas kelihatannya tidak ada masalah karena mereka kan keluarga. Daud pun juga oke saja. Dan dia menginstruksikan anaknya yang bernama Tamar ini untuk mengunjungi saudaranya yaitu Amnon yang sedang dilanda cinta tadi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tamar datang dengan membuatkan makanan, menyediakan makanan, dan seterusnya, justru pada saat itu Amnon sudah lupa daratan. Tamar diperkosa oleh dia. Nah, lucunya, setelah Amnon puas melakukan tindakan tersebut, yang tadi dikatakan dia itu cinta kepada Tamar, loh sekarang malah terbalik. Berubah jadi benci yang sangat. Setelah dia berhasil melampiaskan nafsunya kepada Tamar, maka dia berubah benci dan mengusir Tamar. Dan kemudian kita tahu ternyata Tamar ini adiknya Absalom. Dan nanti kalau kita baca di dalam ayat yang ke-30, ya, diceritakan di sana bagaimana Absalom itu merencanakan untuk membunuh Amnon ini. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-29 mulai ya, orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Dalam ayat 30 dikatakan begini, mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Nah, Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Nah, sampai di sini. Jadi, Absalom marah sekali karena adiknya sudah diperkosa oleh si Amnon ini. Dan Amnon kemudian dibunuh oleh Absalom dan tewaslah si Amnon ini. Saudara sekalian, apakah ini yang disebut fulfilling divine destiny? Sama sekali bukan. Karena fulfilling divine destiny itu selalu finishing well. Akhirnya selalu memuliakan nama Yesus. Dan nama Tuhan sangat diagungkan karena ada seorang yang betul-betul fulfilling divine destiny selama hidupnya ini. Berbeda dengan Amnon. Destininya digunakan untuk merusak orang lain. Dan akhir hidupnya dia itu tewas. Ya disebut mati konyol sebetulnya. Padahal dia itu putra raja. Nah, oleh karena itu mari dari sini kita belajar untuk betul-betul hidup fulfilling divine destiny. Sebab kalau tidak, akan terjadi seperti ini.
Nah, mengapa sampai Amnon ini seperti ini? Sampai dia itu merusak kehidupan seorang perawan. Saudara sekalian, mari dalam hidup ini kita selalu memuliakan nama Tuhan. Bukan menyebabkan aib, merusak, mengacau, dan seterusnya. Amnon ini sengaja kalau kita lihat merusak seorang anak gadis. Orang yang fulfilling divine destiny tidak ngerusak seperti ini. Dan dia merusak masa depannya. Oleh karena itu mari setiap kita, jangan sampai tindakan kita, perilaku kita ini, perilaku yang merusak seperti ini. Tamar sebetulnya sudah bicara baik-baik. Jangan kakakku. Kepada Amnon dia katakan, jangan lakukan ini. Bilang saja sama ayah, Raja Daud, kalau kamu menyukai saya, dan nanti pasti ayah akan memberikan aku kepadamu, kita bisa menikah secara sah, dalam keadaan yang baik. Dan pernikahan royal wedding. Dan semua orang ikut menikmati kemeriahan suasana pernikahan anak raja ini. Jangan melakukan itu. Tapi Amnon sudah mata gelap rupanya. Udah kesetanan dia. Dan dia tentunya lebih kuat dari Tamar. Dan Tamar diperkosalah oleh dia. Hari depannya dirusak sedemikian rupa oleh Amnon ini. Yang lebih parah lagi adalah setelah Amnon melampiaskan nafsunya tersebut, justru dia berubah menjadi benci. Bukannya dia bertanggung jawab, malah mengusir Tamar. Ini betul-betul iblis ini. Oleh karena itu, kita mesti waspada ini. Supaya kita tidak mengacau, mencelakai, bahkan merusak orang yang lain. Tapi biar kita selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, ini terjadi karena Amnon itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mengikuti jalur kehendak Allah. Sehingga dia nanti bisa fulfilling divine destiny dalam hidupnya. Ini terjadi karena apa? Dia mengikuti saran nasihat dari Yonadab, sahabatnya yang juga sebetulnya kerabatnya. Itu kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, sekitar ayat 5 di situ diceritakan bagaimana Yonadab ini memberi nasihat. Nasihat yang tidak benar ini. Nasihat kok justru untuk merusak masa depan seseorang. Merusak Tamar yang masih gadis itu. Ini bukan nasihat yang benar. Memang ada saran, ada nasihat. Tetapi ternyata tidak semua nasihat, tidak semua saran itu betul. Kecuali kalau itu di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu mau dipimpin Roh Kudus.
Jangan pakai maunya sendiri. Sudah nggak mau dipimpin Roh Kudus, pakai maunya sendiri, pakai kehendaknya sendiri. Berjalan di luar kehendak Tuhan, mendengarkan saran dan nasihat yang dianggapnya baik, tapi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 19. Dikatakan di sini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Disambung ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, sudah jelas di sini. Mengapa sampai Amnon berbuat sebuas itu? Karena tidak ada pimpinan Roh Kudus di sini. Dia cuma mendengarkan saran atau nasihat yang dari iblis ini. Tidak ada Roh Kudus memberikan saran. Coba kita lihat ini. Di dalam ayat 16 kan dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, keinginan daging itu apa tadi? Yaitu dalam ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya, termasuk kedengkian, roh pemecah, dan sebagainya. Kalau dipimpin Roh Kudus tidak mungkin hidup dalam iri hati, kedengkian, perseteruan, kecemaran, dan cuma mengikuti hawa nafsu saja. Kalau dipimpin Roh Kudus, sebaliknya justru. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-22 itu. Kalau dipimpin Roh Kudus, hasilnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Ini yang akhirnya nanti fulfilling divine destiny. Ada kasihnya, damai sejahteranya, dan seterusnya. Bukan seperti ayat 19 tadi, ya, yang menunjukkan adanya kecemaran, hawa nafsu, perselisihan lah, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita waspada. Belajar dari Amnon ini. Selalu minta dipimpin Roh Kudus. Minta dipimpin Roh Kudus. Supaya kita tidak keluar dari divine destiny. Selalu mengikuti kehendak Allah. Dan akhirnya nanti finishing well. Tiba di garis akhir dengan penuh glory, kemuliaan bagi nama Yesus. Dan jangan juga kita menjadi penasehat yang tidak benar. Dunia mengatakan penasehat brengsek. Coba Yonadab ini loh, memberi nasihat kok ya justru yang mencelakai orang lain dengan merusak kehidupan masa depan dari seorang gadis perawan. Ini sama sekali bukan Roh Kudus. Orang yang fulfilling divine destiny selalu hanya memuliakan nama Yesus saja. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita waspada, hati-hati, ya.
para muda-mudi, hati-hati. Jangan merusak masa depan orang lain. Minta pimpinan Roh Kudus, berdoa, Tuhan, pasangan mana yang Engkau karuniakan kepada kami, kepadaku, ya. Dipimpin Roh Kudus, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara. Yang terbaik. Dan itu pasti. Saya sudah mengalami. Tuhan memberikan yang terbaik. Yang teristimewa. Karena berdoa dan selalu minta pimpinan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, saya bersyukur Ibu Samuel finishing well dan sangat memuliakan Yesus. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Mari kita yang masih mempunyai tugas-tugas untuk diselesaikan, mari kita berjalan minta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa fulfilling divine destiny. Saya bersyukur karena bukan cuma seputar Indonesia, bahkan sampai di luar Indonesia. Ada seorang bule Amerika. Dia mengatakan, I never found a good, beautiful woman like this. Saya tidak pernah ketemu seorang wanita yang betul-betul baik dan indah seperti Ibu Samuel ini. Ada itunya, buktinya, dan banyak yang lain lagi. Karena memang saya tahu Ibu Samuel selalu minta pimpinan Roh Kudus, berdoa, dan dia fulfilling divine destiny. Dan boleh pulang kepada Bapak di sana dengan penuh sukacita. Dan Bapak dengan bangga mengatakan, well done. Finishing well. Mari kita berdoa saat ini. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Pimpin kami Roh Kudus agar kami boleh fulfilling divine destiny untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur senantiasa untuk Ibu Samuel Tuhan, yang merupakan anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati berkelimpahan, dan boleh memuliakan Tuhan. Tuhan buat kami berhasil. Tidak ada kekurangan apapun. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.